Pengertian kausalitas. Kata kaus berasal dari bahasa Latin, salah satu istilah yang berasal dari bahasa hukum Romawi. Dari makna dasar sebab, alasan, penyebab suatu sebab adalah penyebab dari sesuatu yang disebabkan. Kaus diartikan dengan sesuatu yang menghasilkan efek atau akibat. Kausal diartikan sebagai terkait dengan atau melibatkan hubungan sebab akibat. Ada hubungan sebab akibat antara tindakan terdakwa dan cedera penggugat. Causality diartikan sebagai prinsip hubungan sebab akibat, hubungan antara sebab dan akibat. Secara etimologi, kausalitas atau causality berasal dari kata dasar causa yang berarti sebab. Kata causa dalam kamus hukum diartikan dengan alasan atau dasar hukum, atau suatu sebab yang dapat menimbulkan suatu kejadian. Dalam ilmu hukum pidana, ajaran kausalitas dimaksud untuk menentukan hubungan objektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang. Ajaran kausalitas ini adalah ajaran yang mempermasalahkan hingga seberapa jauh suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai penyebab dari sesuatu keadaan, atau hingga seberapa jauh sesuatu keadaan itu dapat dipandang sebagai suatu akibat dari sesuatu tindakan, dan sampai di mana seseorang yang telah melakukan tindakan tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Teori conditio sine qua non. Teori ini disebut juga dengan teori mutlak yang menyatakan bahwa musabab adalah setiap syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat. Teori ini dikemukakan oleh von Bury, seorang berkebangsaan Jerman pada tahun 1873. Von Bury ini merupakan presiden Jerman, yaitu mahkamah tertinggi Jerman sebelum kalah dalam Perang Dunia Kedua. Ajaran von Bury ini dapat dikatakan sebagai dasar dari ajaran kausalitas karena berbagai teori yang muncul kemudian merupakan penyempurnaan. Teori ini tidak membedakan antara syarat dan sebab yang menjadi inti dari lahirnya berbagai macam teori dalam kausalitas. Menurut Bury, rangkaian syarat yang turut menimbulkan akibat harus dipandang sama dan tidak dapat dihilangkan dari rangkaian proses terjadinya akibat. Rangkaian syarat itulah yang memungkinkan terjadinya akibat. Karenanya, penghapusan atau syarat dari rangkaian tersebut akan menggoyahkan rangkaian syarat secara keseluruhan, sehingga akibat tidak terjadi. Karena kesetaraan kedudukan setiap sebab, teori ini dinamakan juga dengan teori ekuivalen. Dengan demikian, setiap sebab adalah syarat dan setiap syarat adalah sebab. Kemudian ada B, trigger. Termasuk salah satu tidak menyetujui teori von Bury. Jadi trigger ini salah satu yang tidak menyetujui teori dari von Bury. Trigger sebagaimana dikutip Y. Cantor dan SS.R. Sianturi mengadakan pembedaan di antara serangkaian perbuatan itu harus dicari yang manakah yang paling dekat menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Ia tidak menganggap semua perbuatan yang mendahului itu syarat dari timbulnya akibat. Ia membedakan syarat dan alasan. Schreiber hanya mencari satu perbuatan saja yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang terjadi. Teori dari Tiger belum memberi pegangan yang kuat untuk menentukan sebab dari akibat yang terjadi. Oleh karena itu, beberapa ahli
atau penganut teori Tiger mencoba memberikan pedoman yang lebih jelas dengan mengemukakan dua teori, yaitu individualization theory dan generalization theory. Bagian C yaitu teori yang mengindividualisir. Teori ini membatasi peristiwa yang dianggap sebagai sebab didasarkan kepada fakta setelah delik terjadi atau post mortem. Peristiwa manakah di antara serangkai peristiwa yang secara khusus lebih cenderung menimbulkan akibat? Teori ini juga dikenal dengan teori khusus atau individualization theory. Menurut teori ini, setelah peristiwa terjadi, maka di antara rangkaian faktor yang terkait dalam peristiwa itu, tidak semuanya merupakan faktor penyebab. Faktor penyebab itu adalah hanya berupa faktor yang paling berperan atau dominan atau mempunyai adil yang paling kuat terhadap timbulnya suatu akibat, sedangkan faktor lain adalah dinilai sebagai faktor syarat saja dan bukan faktor penyebab. Bagian D, teori yang mengeneralisir. Teori ini seperti mencari sebab atau kausa, faktor yang berpengaruh atau berhubungan dengan timbulnya akibat dengan cara melihat dan menilai pada faktor mana yang secara wajar dan menurut akal serta pengalaman pada umumnya dapat menimbulkan suatu akibat. Jadi mencari faktor penyebab dan menilainya tidak berdasarkan pada faktor setelah peristiwa terjadi beserta akibatnya, tetapi didasarkan kepada pengalaman pada umumnya menurut akal dan kewajaran manusia, atau disebut secara abstrak, tidak secara konkret. Teori ini mencari sebab yang adekuat atau sesuai atau seimbang untuk timbulnya akibat. Oleh karena itu, teori ini disebut dengan teori adekuat. Teori ini juga dikenal dengan teori umum atau generalization theory. Teori relevansi. Jan Remeling mengemukakan bahwa sejumlah penulis antara lain Van Hemel dan Langemeijer yang pada dasarnya ingin menerapkan ajaran von Bury dalam kajian tentang ihwal kausalitas, sebagaimana dimunculkan dalam teks perundang-undangan dan sejumlah ketentuan yang mengandung asas-asas lain. Jadi atas dasar data yang setidaknya menurut pandangan mereka terletak di luar kausalitas memilih satu atau lebih sebab dari sekian banyak sebab yang mungkin ada. Oleh karena itu, mereka memilih sebab ajaran kausalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam ilmu hukum pidana, ajaran kausalitas dimaksudkan untuk menentukan hubungan objektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang. Penentuan sebab akibat dalam kasus-kasus pidana menjadi persoalan yang sulit untuk dipecahkan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak ada petunjuk tentang hubungan kausalitas yang dapat menimbulkan delik. Meskipun dalam beberapa pasal KUHP dijelaskan bahwa dalam delik-delik tertentu diperlukan adanya suatu akibat tertentu guna menjatuhkan pidana terhadap pembuatnya. Perumusan delik dalam 3. Ajaran kausalitas dan RUU KUHP. Meskipun beberapa bangunan konseptual sudah dimasukkan dalam RUU KUHP, penyusunan RUU KUHP tidak memasukkan ajaran kausalitas dalam buku ke-1 RUU KUHP 2015 sebagai sebuah doktrin. Pemaknaan ajaran ini tidak ditemukan dalam konstruksi konseptual RUU KUHP, sehingga pemaknaan ajaran ini akan dikembangkan lagi kepada doktrin. Namun demikian di dalam paragraf 3 dengan judul kesengajaan dan kealpaan, pasal 40 ayat 3 dinyatakan, seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap akibat tindak tertentu yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, jika ia mengetahui kemungkinan terjadinya akibat tersebut atau sekurang-kurangnya ada kealpaan
Pasal tersebut juga seolah-olah memberikan justifikasi atau ajaran ada keyword subjektif, yaitu subjective prognosis. Dari Pankreas, ajaran ini mengatakan bahwa dalam menentukan sebab, maka dipilihlah satu faktor yang sebelumnya sudah dapat diperkirakan akibatnya oleh pelaku. Dengan demikian pelaku seharusnya sudah dapat menduga-duga tentang akibat dari perbuatannya tersebut sehingga pelaku harus bertanggung jawab atas akibat yang muncul dari perbuatan tersebut. Tindakan pidana yang memerlukan ajaran kausalitas. Pertama, tindakan pidana material. Tindak material adalah tindakan pidana yang perumusannya ditunjukkan pada munculnya akibat yang dilarang. Jadi, yang dilarang adalah setelah munculnya akibat tersebut. Unsur akibat ditentukan dalam rumusan pasal. Ada kalanya akibat tidak langsung muncul seketika, tetapi terpisah oleh waktu. Dengan kata lain, munculnya akibat baru ada belakangan sejak dilakukannya perbuatan tersebut. Yang kedua, tindakan pidana yang dikualifikasi oleh akibatnya. Delik yang dikualifikasi oleh akibatnya yaitu di mana karena timbulnya suatu akibat yang tertentu, ancaman pidana terhadap delik tersebut diberatkan. Misalnya, penganiayaan biasanya diancam dengan pidana penjara maksimum 2 tahun 8 bulan. Pasal 351 ayat 1 KUHP. Tetapi jika penganiayaan tersebut mengakibatkan luka-luka berat pada korban, maka ancaman hukumannya diberatkan menjadi 5 tahun. Pasal 351 ayat 2 KUHP. Dan jika menimbulkan kematian pada korban, ancaman hukumannya maksimum 7 tahun. Pasal 351 ayat 3 KUHP. Yang ketiga, tindakan pidana omisi yang tidak murni. Dalam delik pembunuhan, hukum pidana memberikan ancaman hukum kepada kejahatan yang mengakibatkan matinya seseorang. Namun hukum pidana tidak memberikan spesifikasi perbuatan apa yang dilarang yang mengakibatkan matinya orang tersebut. Hukum pidana pada umumnya menghukum seseorang yang memerlukan perbuatan sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kematian. Namun hukum pidana juga menghukum seseorang yang gagal dalam mencegah sebuah perbuatan yang mengakibatkan matinya orang. Dalam hal ini sudah masuk pada area yang dikenalkan dengan melakukan perbuatan commission dan tidak melakukan perbuatan atau membiarkan omission. Secara umum, omission diartikan sebagai seseorang yang memiliki kewajiban hukum 46. Seharusnya mencegah terjadinya kejahatan atau bahaya bagi orang lain namun tidak melakukannya. Dia dapat dihukum sebagai dengan orang yang menimbulkan kejahatan atau bahaya. Kemudian pentingnya ajaran kausalitas dipahami aparat penegak hukum. Kenapa ajaran kausalitas dipahami aparat penegak hukum itu sangatlah penting? Dikarenakan dengan memahami kausalitas, aparat bisa menentukan siapa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, apakah pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau apakah pelaku menjadi penyebab dari suatu akibat. Kemudian alasannya juga akan sangat membantu aparat penegak hukum melakukan langkah-langkah penting untuk mencari sebab dari suatu akibat. Dan juga ajaran ini sangat banyak digunakan untuk mengungkap kasus-kasus di negara dengan sistem common law, contohnya seperti Amerika Serikat. Dan alasan yang terakhir adalah ajaran kausalitas dipahami dalam kasus-kasus lingkungan hidup. Karena faktanya kasus-kasus lingkungan banyak yang tak berhasil diperjuangkan karena sulitnya mencari hubungan sebab akibat antara suatu tindakan dengan akibat yang terjadi.